Untuk penyampaian materi pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Kamal Said Tawakal. Untuk itu kepada beliau kami silakan untuk menyampaikan materinya. Sebelumnya marilah kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Ustaz Kamal Said Tawakal kami persilakan. Subscribernya 4.000. Ya, 1 jam itu udah. Kan 1 jam. 4.000 jam itu berarti ditonton sebanyak 4.000 jam. Oh, kalau seseorang kan kadang-kadang orang kerja itu kan hanya menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau nonton Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ya ayyuhal hadirin wa hadirat rahimakumullah, ittaqullah wa faza. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahim yang saya hormati rahimahullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim dan mengikuti kajian rutin untuk acara sholat Jumat ini. Meskipun ya, silo juga boleh, selonjor juga tidak apa-apa. Lanjutan ya alhamdulillah, sing rambut lanjutan ya alhamdulillah. Selalu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita ini yang sudah kita amalkan, salat maghrib kita dan kajian singkat pada malam ini, mudah-mudahan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah pada suasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat. Jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, siapapun kita, apapun profesi kita, jabatan kita, di dalam menjalani kehidupan itu pasti kita ingin bahagia. Bahagia itu ya tercukupi kebutuhan-kebutuhan rohani kita dan tercukupi pula kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Nah, seseorang tidak akan mungkin mendapatkan satu kehidupan yang bahagia tanpa dia mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam menjalani kehidupan. Kalau terkait dengan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti, yang itu menjadi doa kita setiap hari dengan doa satu jagat agar kita mendapatkan hasanah
dunia dan hasanah akhirat. Tidak mungkin hasanah dunia dan akhirat itu akan kita dapatkan tanpa mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat yang mempunyai langit dan bumi. Di dalam bahasa agama kita, ya kalau kita ini ingin bahagia, ingin hidup kita ini berkualitas, maka kuncinya adalah semaksimal mungkin kita harus mentaati aturan-aturan main dalam kehidupan ini yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Maka disinilah pentingnya, kuncinya iman di dalam diri kita ini, Bapak Ibu sekalian. Iman itu memiliki 5 karakter. Karakter yang pertama adalah keyakinan hati atau pembenaran di dalam hati kita, tasdiqun bil qalbi. Yang kedua adalah perkataan lisan, yaitu wa iqrarun bil lisan, diucapkan, dikatakan dengan lisan. Dan yang ketiga, karakter iman itu adalah amal perbuatan, wa amalun bil arkan. Karakter yang keempat, iman itu adalah iman ini bisa bertambah. Al-iman yazid. Dan yang kelima bisa berkurang. Al-iman itu bisa yankus, turun. Jadi ada 5 karakter iman. Keyakinan hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau ditambah koma, kecuali imannya para nabi dan rasul, tidak akan berkurang, tapi selalu bertambah. Kalau jamaah Masjid Arafah ini seperti kita ini, imannya ya, bisa naik, bisa bertambah, juga bisa berkurang. Iman ini Bapak-bapak, adik-adik sekalian, yang menyangkut di dalamnya itu hati, lisan maupun amal. Kita bisa baca di dalam Quran surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ini kalau dikaji juga menjadi satu bagian tersendiri, yaitu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa iman itu meliputi hati, lisan, dan juga amal. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin famanittaqo wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Jadi iman itu yang menyangkut masalah hati karena itu keyakinan. Maka Allah memuji, sungguh berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang beriman.
yang dijelaskan di situ dari ayat 1 sampai 11 itu, mereka itu nanti akan mewarisi surga, itu hasanah ya di akhirat. Mewarisi surga Firdaus itu surga yang menjadi harapan, menjadi keinginan kita. Rasulullah pernah menyampaikan, kalau kamu mohon pada Allah surga, mintalah surga Firdaus. Nah, syarat-syaratnya pasti didahului dengan keimanan. Inilah yang kemudian menggerakkan seseorang di dalam beraktivitas di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ini yang pertama, bentuk amalnya. Insya Allah kita ini sudah istiqomah kalau sholat 5 waktu. Kalau yang khusyuk, nah ini susah kita menilainya. Meskipun di Quran disebutkan yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Kalau dulu ketika kita ngaji, Ustaz kita dulu itu kalau masih remaja atau masih anak itu khusyuk itu sebenarnya orang kokan ubah, orang kokan gerak, sidik-sidik benake tangane, sidik-sidik garuk-garuk. Nah itu dulu pokoknya nonton. Nah itu khusyuk secara fisik. Kalau ngaji anak-anak itu kalau terpadu pikiran hati mungkin belum sampai. Jadi supaya tenang, khusyuk itu tidak kemudian banyak. Khusyuk itu kita berusaha melaksanakannya itu dengan bahasanya itu berkualitas ibadah itu. Salah satunya adalah kerjakan tepat waktu seperti sekarang ini. Bapak Ibu, alhamdulillah masjid kita ini makmur, jamaahnya banyak. Ini tanda bahwa insya Allah dalam kehidupan kita ini, saya yakin bahwa barokah Allah akan dilimpahkan kepada kita dari langit dan dari bumi. Ini dijaga betul. Mudah-mudahan kalau subuh juga seperti ini. Nah ini insya Allah dan tanda-tanda. Semua akan dicukupi kebutuhannya oleh Allah secara jasmani dan rohani. Dan berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Insya Allah kalau orang itu memahami apa yang kita baca dalam sholat, karena sholat itu artinya doa, permohonan kita kepada Allah. Karena bacaan-bacaan dalam sholat itu permohonan kita kepada Allah, maka seseorang itu tidak mungkin mengerjakan sesuatu dengan kesusu-susu, dengan tergesa-gesa. Pasti dia kerjakan dengan tumanina, tenang, pelan, yora suwi banget, ini yora lalun banget, ora cepet banget, karena difahami betul. Kemudian juga selalu berusaha menyempurnakan sholat, salah satunya mengiringi sholat fardu kita dengan sholat-sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah. Itu diiringi dengan itu. Ya. Kemudian berusaha untuk mencontoh di dalam sholat itu sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Di surat Al-Kamu sebagaimana kamu melihat buku ini sholat. Dulu pernah disampaikan kalau tidak salah di masjid ini bagaimana kaifiah sholat sebagaimana dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebut tadi saya lihat sekilas masih ada beberapa yang mungkin kok beda. Ya, bagaimana cara takbiratul ihramnya, itu tangannya bagaimana posisinya ketika sedekap, itu bagaimana meletakkan tangannya, caranya ketika rukuk, ketika sujud dan seterusnya sampai salam. Ini perlu dikaji supaya tadi menuju kepada kualitas dan seterusnya. Kemudian orang-orang yang
menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. Ini maka kita ini berusaha bagaimana caranya supaya kita melakukan sesuatu itu, kita lakukan hal-hal itu yang memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Kalau nggak berguna, lebih baik kita jauhi, kita tinggalkan. Berkumpul itu boleh, tapi kalau kemudian berkumpul, kemudian akhirnya di situ ngerasani, membicarakan seseorang yang sebenarnya itu kalau ada orangnya dia nggak suka dibicarakan, maka kita harus berhati-hati. Ketika melakukan sesuatu hal, ketika nggak ada manfaatnya, kita harus berusaha untuk menjauhnya. Kalau ini mendekatkan kita dengan Allah, maka kita kerjakan. Orang-orang yang dengan hartanya itu dia keluarkan, waladina lizakati fa'ilun. Dan juga orang-orang yang bisa menjaga kemaluannya. Ini hal yang penting juga kita selalu perhatikan betapa kalau agama itu kita tidak kita pelihara betul, maka mudah kita tergoda. Nah, karena al-famun wal farji ini, lidah dan kemaluan ini termasuk hal-hal yang banyak membawa manusia ke neraka. Tapi yang banyak mengantarkan kita ke surga adalah taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak budi pekerti yang baik. Nah, ini jaga. Kemudian dalam kehidupan kita juga, kalau kita ini berjanji, berusaha untuk menepatinya. Jangan berjanji, karena ciri-ciri orang yang suka berjanji-janji itu termasuk ayatul munafik itu salafun, ada 3. Yaitu kalau dia itu berbicara idza hadasa kadzaba, sukanya berdusta, sukanya berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia itu berjanji sukanya mengingkari. Wa idza tumina khana, dan kalau diberikan amanah dia ini berkhianat. Itu munafik. Maka orang yang akan mewarisi surga Firdaus itu pasti dia berusaha berjanji, dia penuhi janjinya. Ketika dia diberi amanah, berusaha semaksimal mungkin dilaksanakan amanah. Jadi semua amalan-amalan tadi itu dia kerjakan dan dasarnya iman. Nah, salah satu kunci penting di dalam kehidupan kita, kalau kita ini terhindar dari sifat-sifat kemunafikan, kita jaga sholat fardu kita, terutama yaitu sholat subuh. Bapak, ini dijaga betul. Sholat subuh kita kerjakan tepat waktu dan berjamaah. Orang-orang munafik itu akan sangat berat untuk melaksanakan 2 waktu sholat, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Maka kalau kita jaga 2 waktu sholat itu, insya Allah mudah-mudahan dalam diri kita terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Betapa banyak dalam kehidupan kita ini orang-orang yang mempunyai sifat-sifat orang-orang munafik. Kalau janji suka berjanji, kalau diberikan amanah dia berkhianat, kalau berbicara itu sukanya berbohong. Maka jaga. Nah, kemudian juga orang yang istiqomah, itu terus-menerus menjaga betul sholatnya itu. Yang kedua, kita juga bisa baca di dalam surah Al-Asr, kita sudah hafal semuanya. Surah yang ke-103 ayat 1 sampai 3. Di situ iman dan amal soleh itu menyatu. Wal aus innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi iman dan amal soleh itu menyatu. Ya, gandengan, tidak berdiri sendiri. Jadi pasti diikuti keimanan itu dengan satu amal perbuatan. Quran banyak menyebut seperti itu. Kemudian sinyal bahwa iman kita ini bisa mengalami pasang surut naik turun, kita bisa baca di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yang memiliki kesempurnaan imannya itu ialah mereka yang apabila dzikirullah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah itu dengan sifat-sifatnya itu gemetarlah hatinya. Artinya derdek ketika dia mau melakukan perbuatan maksiat, disebut nama Allah, berbuat dosa, buat kedurhakaan, maka kemudian bergemetar hatinya, kemudian dia tidak jadi melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Dan apabila wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, dan apabila dibacakan pada mereka itu ayat-ayat Allah, termasuk ini, ya, maka menjadikan mereka itu bertambah iman. Oh iya ya benar, ini nyangkut dengan diri saya, dengan pribadi saya. Jadi selama ini saya ini salah pikiran saya, hati saya. Maka kemudian diingatkan, kemudian berubah. Saya mau berubah sikap perilaku selama ini yang saya lakukan yang tidak sesuai dengan Quran. Nah, maka di sini sinyal itu jelas sekali bahwa ada kata-kata zadatuhum imanan, maka bertambah imannya. Jadi artinya bahwa Quran sendiri menyebut iman itu bisa bertambah. Maka kalau bisa bertambah juga bisa berkurang. Nah, maka dijaga ini. Kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka berserah diri, pasrah atas semua yang dia alami, dia rasakan. Manusia yang bisa berusaha, manusia yang bisa berikhtiar, hasil akhirnya itu gagal ataupun berhasil, dia pasrahkan kepada Allah. Bisa gagal, kalau gagal tidak kemudian mudah berputus asa, kalau berhasil tidak kemudian sombong, tidak takabur. Ini orang beriman. Nah, hal yang menarik terkait dengan iman dan amal ini, Buya Hamka pernah menyampaikan bahwa iman yang baik itu akan menimbulkan amal, yaitu perbuatan yang baik. Dan amal yang baik tidak akan timbul tanpa iman yang baik. Jika salah satunya hilang, maka kesungguhan dalam menjalankan Islam menjadi tidak sempurna. Iman tanpa amal itu hampa, sedangkan amal tanpa iman itu sia-sia. Jadi kalau orang itu beramal, berbuat, orang iman malah dosa Allah, dia ingin enak dunia akhirat dan neraka. Maka kita ini bersyukur, Bapak Ibu sekalian, kita ini meyakini Islam itu menjadi satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Karena agama itu tidak hanya Islam. Di Indonesia ini ada 6 yang itu diakui oleh negara, dan itu ada undang-undangnya. Di dalam kehidupan masyarakat yang kita harus menghormati. Tetapi tetap kita harus meyakini bahwa Islam itu adalah innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Quran juga sudah menegaskan bagaimana yang mau agama Islam itu. Wa may yaqtawi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil agama selain daripada agama Islam, maka agama itu tidak diterima. Dan besok di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Artinya bahwa ketika dia berbuat baik dengan keyakinan agamanya itu daripada agama Islam, ya tadi itu kalau tidak ada iman, akhirnya hanya untuk dunia saja, tidak sampai di akhir. Maka di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Berarti kalau kita Islam, kita tidak rugi, kita beruntung. Berarti kita bersyukur alhamdulillah. Maka dijaga Islam itu supaya tetap terhunjam kuat dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Maka pesan Quran juga jelas sekali, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi jelas. Ya, jangan sekali-kali kamu itu mati, karena semua akan mati, kecuali kematian itu dalam kondisi keadaan kamu beragama Islam. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian
untuk membangkitkan pada diri kita ini bahwa karena semua nanti pasti akan kembali kepada Allah, maka supaya menguatkan dalam diri kita ini, di dalam kita beraktivitas dalam kehidupan kita ini, kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa ketika kita sowan nanti kehadirat Allah, yang dibawa itu adalah amal, bukan harta kita, bukan siapa-siapa, amal kita. Kalau amal orang lain itu ya kita jaga boleh, tetapi kemudian tidak boleh terlalu jaga. Kita harus berusaha sendiri. Ya, manusia ini tidak akan memperoleh apa-apa kecuali yang dia usahakan. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan apa-apa kecuali yang dia usahakan. Jangan kemudian karena kita punya duit banyak, sudah mati sak perjuangan temuwo Korea tahun dangkape rumah ngaji gitu, rumah ke, Solo ngapura terus sana. Yang niku menjagai nonton niku toh, apa tadi yang ngerti? Nek dumane akhir 30 Tapi kita harus berusaha sendiri. Meskipun kita ini dalam keluarga kita pun juga supaya menjadi contoh suri teladan yang baik di dalam menjaga keselamatan keimanan ini. Supaya apa? Ya supaya di amal kita ini menjadi semakin berat timbangan kebaikan. Karena ada dua Bapak Ibu. Jadi kalau berbicara amal itu ada amal baik, amal buruk. Maka dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa besok kalau seseorang itu menjadi jenazah, menjadi mayit, maka ada 3 yang mengikutinya, yang 2 itu kembali, yang 1 menemaninya ya yaumil ya taul mayyita salasa ahluhu wa maluhu wa yarjiusnani wa yabqa wahid. Ada 3 yang mengikuti mayit. 1 adalah keluarganya, yang kedua adalah hartanya, dan yang ketiga adalah amalnya. Yang 2 kembali setelah jenazah tutup rapat tubuhnya, yaitu keluarganya dan hartanya, yang setia menemaninya adalah amalnya. Nah di situ kemudian akan menemaninya. Kalau amal baiknya itu lebih berat timbangannya dibanding amal keburukannya, dia akan mendapatkan aisyatir radiyah. Tapi kalau kemudian yang amal buruknya lebih berat timbangannya dibanding amal kebaikannya, maka tempatnya adalah di Hamiyah. Apa itu? Narun Hamiyah. Wa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi aisyatir radiyah, wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hamiyah, wa ma adraka ma hiya narun. Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya itu, amal kebaikannya itu lebih berat dibanding amal keburukannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, yaitu di surga. Adapun orang-orang yang timbangan keburukan itu lebih berat dibanding timbangan kebaikannya, tempatnya adalah di apa itu? Api yang menyala-nyala, itu artinya di neraka. Alhamdulillah. Nah ini dijaga berarti amal kita. Maka orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas itu, termasuk kita mudah-mudahan di dalamnya, kalau kita ingin mendapatkan hasanah di akhirat, kita harus juga berpikir bahwa supaya kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu, orang yang pintar, orang yang cerdas itu berusaha untuk apa? Mengendalikan hawa nafsunya. Tidak memperturutkan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsunya, dan dia beramal, melakukan satu perbuatan amal kebaikan itu dia lakukan didasari agar Allah meridhoi, dan itu untuk amal yang akan dia bawa setelah kematiannya nanti menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang bodoh, orang yang lemah, itu orang yang berangan-angan ingin mendapatkan surga Allah, tetapi dia tidak mau berusaha dan selalu memperturutkan apa? Hawa nafsu. Maka surga itu dikelilingi oleh
hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu, ya, tidak disukai oleh hawa nafsu, dan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Maka kerjakanlah yang kamu tidak suka, hawa nafsu tidak suka itu kerjakan saja. Wong arep subuhan tangi subuh itu siapa? Hawa nafsu itu menghendaki wis rasa sholat di masjid mengomahi yo kelagian dan rasa susu turun bisik lumayan itu kan banter itu kan orang lokal ya salah itu kan lumayan beda. Nah, kok begitu turu babaran tadi jamnya jam 5.10 kan kalau tanggalan matahari terbit bisa entah waktu ini padahal kalau bangun itu betapa mulianya kita. Kalau orang itu bisa menjaga sholat subuhnya, tandanya dia akan selamat dari api neraka. Dan kalau subuhnya dia kerjakan sebelumnya sholat sunat, maka dunia akan dia dapat. Kalau subuhnya dia berjalan di kegelapan malam, maka besok pada hari akhir, hari kiamat, Allah akan menerangi dengan cahaya. Dan seterusnya itu pesan Buya itu luar biasa sekali ya, dengan subuh itu supaya membangkitkan kita ini dijaga betul. Ya banyak tokoh-tokoh kita dulu ini selalu berpesan sholat subuh kuwi dijogo tenan. Pokoke kuwi bisa kalau subuh pun aku iso istiqomah waktu liyane katut dan ya. Kemudian jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kemudian ketika Allah memanggil kita terasa bahwa waktu demikian cepat tiba-tiba sudah datang. Seperti kalau kita ini loh, angka wis tanggal 9 toh. Loh, saiki wis waktu berjalan demikian cepat. Dan salah satu tanda hari kiamat itu waktu terasa berjalan demikian cepat. Jenengan mau ngrasake derek bapak. Waktu niku rasane kok berjalan demikian cepat. Ngerti loh. Nah, ketika nanti kita tidak menyiapkan diri di dalam surat Al-Munafikun 19 sampai 100 itu, di surat Al-Munafikun itu sampai ada orang yang mohon kepada Allah, mohon pada Allah, ketika kematian itu datang, maka mohon kepada Allah supaya ditangguhkan. Minta, jangan sekarang. Seperti laula akhrajani ila ajalin fasaddaqo wa hum yasud. Ya Tuhanku, berilah aku ini kesempatan sebentar saja, atau kembalikan aku ke dunia ini. Pinginnya itu kita waktu sebentar dan dia pengen sedekah, dia pengen menjadi orang yang walai akhirullah nafsan tidak jaga Allah. Jadi kalau sudah datang itu tidak bisa mundur, tidak bisa dimana. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita jaga betul ya. Jadi nanti insya Allah kalau kita mengamalkan amalan-amalan yang selama ini sudah kita lakukan ini, maka insya Allah nanti akan terbentuk sikap perilaku kehidupan kita ini yang lebih baik. Satu hal penting juga ini menjadi pengingat kita ya, karena dengan amal itu, kalau kita beramal tentunya Rasulullah itu pernah menyampaikan kepada kita ketika ditanya amalan apakah yang sangat dicintai. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, amalan yang dicintai oleh Allah. Yang mencintai itu yang mempunyai langit dan bumi, yang memberi hidup kepada kita, yang nanti akan memberikan kematian kepada kita. Ternyata Allah itu mencintai
3 amalan. Salah satunya adalah as-sholatu ala waqtiha, yang kedua birrul walidain, dan yang ketiga jihad fi sabilillah. Nah, ini kan tadi kita sudah ngamalkan sholat pada waktu, as-sholatu ala waqtiha. Yang kedua, kalau masih punya orang tua, nah kita bisa berbakti pada mereka, baik itu masih utuh bapak ibu atau tinggal salah satunya, itu adalah ladangnya surga. Jadi jangan sampai kau masih punya orang tua tapi tidak menjadikan diri itu masuk surga, itu nanti akan menyesal. Ya. Saya sudah tidak punya, jadi baru terasa nanti ya. Kalau masih punya, jangan sampai kau menjadi orang yang merugi ketika masih punya 2 orang tua, salah satunya tidak menjadikan kamu itu masuk surga, tidak masuk orang ini. Dan disitulah Allah itu memberikan pahala yang besar pada siapa saja yang dia itu berbakti pada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, sangat dicintai. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita semuanya bahwa seperti yang kami sampaikan tadi terkait dengan amal itu, amal yang paling banyak memasukkan seseorang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan 2 hal yang banyak membawa manusia ke dalam neraka adalah lidah dan kemaluan. Maka jaga betul Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati Allah, amalan ini, takwa itu tempat yang paling tinggi, predikat yang paling tinggi di sisi Allah. Dan nanti ketika seorang bertakwa pasti akhlaknya itu akan baik. Dan inilah yang kemudian menggerakkan di dalam setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan kita. Terakhir, sebagai penutup di dalam kajian kita, marilah betul-betul ketika ada kesempatan kita ini beramal, berbuat sesuatu, dan berbuat sesuatu amal itu penting buat kita. Mari bersama-sama kita kerjakan dengan kesungguhan hati. Ikhlis ala ma yanfa'uka. Kerjakanlah apa yang bermanfaat untuk kita, baik itu kepentingan dunia dan akhirat kita nanti. Pesan Nabi, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dalam bahasa yang lain adalah kerjakan dengan berkualitas. Kalau Al-Quran menyebut dengan ayyukum ahsanu amalan, yang terbaik amalnya, maka itu insya Allah akan punya pengaruh di dalam kehidupan kita. Hidup kita akan semakin berkualitas. Allah akan menjaga kita, bahkan Allah akan memberikan petunjuk di dalam hati kita. Kamu harus berbuat begini, kamu harus berbuat begitu di dalam menjalani kehidupan. Bangkitkan terus semangat itu, kita jaga ibadah kita, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita di dalam menjalankan perintah-perintahnya. Dan kalau kita ini sekali lagi bersungguh-sungguh menuju pada jalan Allah, Allah itu pasti akan menunjukkan jalan-jalannya itu kepada kita semua. Demikianlah, semoga memberikan manfaat bagi kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk membangkitkan semangat terus memakmurkan masjid kita ini. Dan ini salah satu tanda-tanda barokah Allah akan dibukakan pada kita dari langit dan dari bumi dengan memakmurkan masjid kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanallah.